Meletusnya Gunung Merapi jadi pertanda Sabtu Palon nagih janji di tanah Jawa. Gunung Merapi meletus jadi salah satu tanda dalam ramalan Jayabaya 500 tahun lalu tentang Sabtu Palon nagih janji pada tanah Jawa. Aktivitas Gunung Merapi terjadi mengeluarkan guguran lava pilar dan suara gemuruh. Apakah akan ada keterkaitan antara ramalan Jayabaya dengan nagih janji Sabtu Palon pada tanah Jawa? Sabtu Palon adalah Raja Majapahit yang sangat marah karena Prabu Brawijaya V menyerah kekuasaannya kepada Kerajaan Demak. Dia pun berjanji akan mengambil alih tanah Jawa setelah 500 tahun, sekitar tahun 2020 sampai 2030. Mengutip Lingkar Madiun dengan judul Ramalan Jayabaya 2021, tanda-tanda Sabtu Palon nagih janji di tanah Jawa zaman Kala Subo. Keemasan Indonesia menjadi tanda-tanda kedatangan Sabtu Palon seperti penjelasan berikut. Sabtu Palon datang membantu anak cucu di tanah Jawa. Sabtu Palon matur sugal, yen kawula mboten arsi ngrasula agama Islam, wit kula puniki yekti rakuning teng Hyang Jawi momong marang anak putu sagung kang para nata kang jumeneng tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pinasahan. Sabtu Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dan yang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Sabtu Palon akan menyebarkan agama Buddha lawan Paduka Sang Nata. Wangsul maring Sunyo Ruri, mung kula matur petungno ing benjang sak bungkur mami yen wus prapta kang wanci jangkep gangsal atus tahun. Wit ing dinten punika kula kantos kang agami gama Buddha kula sebar tanah Jawa. Artinya berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan menggani agama Buddha lagi, Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Sabtu Palon muncul saat Gunung Merapi meletus. Sinten tan purun ngageyo yekti kula rusak sami sun sajeken putu kula perkasaran rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lebar atempur kula damel pratandha tembayang mami harti Merapi yen wis jubluk milih lahar. Artinya bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Akan ada bau tidak sedap ngidul ngilen Purugiro ngandhut banger ingkang wari. Nggih punika medal kula wus nyebar agama Budi. Merapi janji mami anggereng jagat satuhu kersaning Jawata sadaya gilir kumanti boten kaing kalamuta kauwahan. Artinya lahar tersebut mengalir ke arah barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha. Kelak Merapi akan bergelagar. Itu sudah menjadi takdir yang witi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Bahaya akan tersebar di tanah Jawa, Semar dan Punokawan lain. Semar identik dengan Sabtu Palon. Semar dan Punokawan lain. Semar identik dengan Sabtu Palon. Bebaya ingkang tumeka waratosa tanah Jawi ginawe kang paring gesang tan keing dipun singgahi wit ing donya puniki. Wonten ing sawasanipun sedaya Prajawata kinarya amertandani jagat iki yakti ana kang akarya. Artinya bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Tanah Jawa semakin rusak. Warna-warna kang beboyo ang rusaken tanah Jawa saking tiyang nambut karya
pamedal boten nyekapi. Priyayi keh berhenti, Sudakar tuna sadarum. Wong glidik ora mingsro, wong tani ora nyukupi. Pametune akeh sarna aning wano. Artinya, bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja, hasilnya tidak mencukupi. Para priyayi banyak yang susah hatinya. Sudakar selalu menderita rugi. Orang bekerja, hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Banyak kejahatan terjadi. Bumi ilang berkatiro. Amo kathah ingkang ilang. Cinolong dening sujanui. Pan sisarnya nglangkungi. Krana rabot rinebut. Risa tertaning janmo. Yen dalu krimis keh maling. Yen rinowo kathah teteyang ambegal. Artinya bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat. Sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling. Tetapi bila siang hari banyak begal. Banyak musibah yang menyebar. Heru horo sakeh janmo. Rebutan ngupoyo bukti. Tan ngetang angering prajo. Tan tanah perhiting hati. Tatungko praptaneki. Pagebluk ingkang linangkung. Lelorong ambrong-ambro. Warating saktani jawi. Enjing sakit sorenya sampun praloyo. Artinya manusia bingung dengan sendirinya. Sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara. Sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut masih berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Seperti yang kita sudah ketahui, tentang ramalan Sabtu Palon Nagih Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai punokawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabtu Palon oleh Bujangga Keraton Solo Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun peruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Buti, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, Pepes tene nuso tekan janji, Ninus jangkep 500 warso, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami budi madek cawici. Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu.